Selamat pagi anak-anak kami semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Sekarang kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika, yaitu bab keempat, transformasi. Jadi pelajaran transformasi ini nanti ada 4 jenis ya. Yang pertama translasi, yang kedua itu adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi, yang keempat adalah dilatasi. Jadi transformasi itu artinya adalah perpindahan titik. Jadi perpindahan bisa dengan translasi, bisa dengan refleksi, bisa dengan rotasi, bisa dengan dilatasi. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah translasi. Translasi adalah pergeseran. Translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Translasi dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau pasangan bilangan. Jadi di dalam translasi ada dua rumus. Yang pertama adalah apabila ada titik A, X, Y ditranslasi dengan pasangan bilangan AB, maka hasil translasi atau bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Yang kedua adalah apabila titik A sama dengan X, Y ditranslasi oleh dua pasangan bilangan A, B, dan CD, maka hasil bayangannya atau hasil translasi sama dengan X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Sekarang supaya mudah dipahami, kita lihat contohnya. Tentukanlah hasil translasi dari A titik A 3,5 oleh translasi 42. Maka kita lihat A 3,5 ditranslasi dengan 42, maka hasilnya adalah A aksen, yaitu sama dengan 3 tambah 4, 5 tambah 2, berarti hasilnya sama dengan 7,7. Kemudian kalau ditranslasi dua kali, tentukan hasil dari translasi titik B 6,7 oleh 35 dan minus 2 minus 8. Maka kalau kita jawab ini, titik B 6,7 ditranslasi dengan 3, 5 dan minus 2 minus 8. Maka kita tinggal jumlahkan, yaitu 6 tambah 3 tambah minus 2. Demikian juga sama dengan 7 tambah 5 tambah minus 8. Maka hasilnya adalah 7,4. Demikianlah contoh soal mengenai translasi. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa paham mengenai translasi. Jadi hanya dua rumusnya. Yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Di dalam pencerminan yang perlu kau perhatikan, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Di dalam pencerminan ada 6 rumus yang perlu kau pahami. Yang pertama, apabila ada suatu titik P, A, B dicerminkan, ini tanda panah ini dibaca dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya sama dengan A, minus B. A, B berubah menjadi A, minus B. Jadi kalau kita lihat contohnya, titik P minus 3, minus 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksen sama dengan minus 3,5. A tetap A, berarti minus 3 sama dengan minus 3. Kalau ini minus 5 berubah menjadi 5, karena di sini B menjadi minus B, kebalikannya. Demikian juga yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Apabila ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksen sama dengan minus A, B. Contoh, titik P minus 3, minus 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A berubah menjadi minus A, berarti minus 3 berubah menjadi 3. Minus 5 tetap minus 5. Itu rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Apabila titik PA, B dicerminkan dengan garis X sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah P aksen sama dengan 2H kurang A, B. 2H kurang A, B. Kalau kita lihat contohnya, contoh titik P 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti hanya sama dengan 2. Maka hasil dari pencerminannya adalah 2 kali 2 kurang 3. 2H kurang A, B. Berarti 2 kali 2 kurang 3, 5. Berarti sama dengan 1,5. Itulah yang rumus yang ketiga. Sekarang rumus yang keempat. Rumus yang keempat adalah PA, B dicerminkan dengan garis Y sama dengan H, maka P aksen sama dengan A, 2H A,2H kurang B, berarti sama dengan 3,2 kali 2 kurang 5, sama dengan 3, minus 1. Demikian juga nomor 5, apabila titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka P aksen sama B, A. Kalau ini hanya dibalikkan aja, A, B menjadi B, A. Berarti contohnya titik P 3,5 dicerminkan dengan garis X sama dengan Y sama dengan P aksen sama dengan 5,3. Demikian juga yang terakhir, apabila titik P, A, B dicerminkan dengan garis X sama dengan minus Y, maka P aksen sama dengan minus B, minus A. Contoh P 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan minus Y, maka P aksen sama dengan minus 5, minus 3. Maka demikianlah contoh-contoh daripada pencerminan. Mudah-mudahan anak kami dapat mengerti. Sekian dan terima kasih.